Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prayogo, mahasiswa D4 Radiologi Poltekkes Bakti Pertiwi Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari penyakit stroke. Yang kedua, jenis-jenis stroke. Yang ketiga, tanda dan gejala pada penyakit stroke. Kemudian yang keempat, faktor resiko dari penyakit stroke. Yang kelima, diagnosis dan pengobatan penyakit stroke. Dan yang keenam, saran dan pencegahan penyakit stroke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari stroke. Stroke adalah kondisi di mana aliran darah atau pasokan darah ke dalam otak terganggu atau berkurang, yang bisa disebabkan akibat penyumbatan atau sering dikatakan stroke iskemik, dan juga pecahnya pembuluh darah yang bisa dikatakan dengan stroke hemorragik. Tanpa darah, otak yang tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati, menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan golongan dari penyakit degeneratif. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari penyakit stroke. Stroke dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu stroke iskemik atau yang bisa disebut dengan stroke dengan penyumbatan. Yang kedua adalah stroke hemorragik, yaitu stroke dengan pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala stroke. Tanda yang pertama yang biasa dialami yaitu salah satu sisi wajah terlihat menurun, tidak mampu tersenyum karena mulut atau muka terkulai. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Yang ketiga, ucapan tidak jelas, kacau, padahal terlihat sadar, tapi untuk berbicara saja sulit. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, sakit kepala hebat disertai dengan vertigo. Yang keenam, penurunan kesadaran. Yang ketujuh, sulit menelan atau disfagia. Yang kedelapan, gangguan pada keseimbangan dan sistem koordinasi. Pembahasan yang keempat yaitu faktor resiko dari penyakit stroke. Faktor yang pertama yaitu faktor kesehatan. Biasanya yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat obesitas, dan yang kelima penyakit jantung, baik penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung infeksi pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Faktor stroke yang kedua yaitu faktor dari gaya hidup. Yang pertama yaitu merokok, yang kedua kurang berolahraga atau aktivitas fisik, yang ketiga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang keempat yaitu kecanduan alkohol, dan faktor lainnya yang ketiga yaitu faktor keturunan atau genetik, dan yang kedua bertambahnya usia. Resiko stroke seseorang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda karena pembuluh darah pada orang yang lebih tua biasanya sudah mulai menyempit. Diagnosis dan pengobatan stroke perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Diagnosis biasanya melibatkan pemeriksaan fisik, tes, pencitraan seperti CT scan, MRI, maupun tes darah untuk mengidentifikasi jenis stroke dan area yang terkena. Pengobatan dapat berupa pemberian obat-obatan seperti obat pencegahan pembekuan darah atau obat untuk menurunkan tekanan darah. Prosedur medis seperti trombektomi mekanis dan terapi rehabilitasi atau fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara.
Pemeriksaan fisik, dokter biasanya mengevaluasi gejala, riwayat medis, dan faktor risiko pasien. Untuk tes pencitraan biasanya dilakukan dengan pemeriksaan CT scan kepala atau brain CT, dan juga bisa dilakukan dengan MRI. Tes pencitraan yang ketiga yaitu dengan dilakukannya CTA angiografi. Kemudian bisa juga menggunakan USG karotis. Untuk pemeriksaan darah biasanya dilakukan oleh petugas laboratorium untuk mengecek sel darah merah, trombosit, gula darah, dan kemampuan pembekuan darah, serta untuk mengidentifikasi penyebab stroke. Kemudian pemeriksaan yang lain penunjang yaitu EKG atau elektrokardiogram untuk mendeteksi masalah jantung yang mungkin menyebabkan stroke. Untuk pengobatan stroke, yang pertama yaitu obat pemecah pembekuan darah, diberikan dalam waktu singkat setelah stroke iskemik untuk melarutkan pembekuan darah. Obat antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel mencegah pembekuan darah. Kemudian obat antikagulan seperti warfarin mencegah pembekuan darah. Dan obat untuk menurunkan tekanan darah antihipertensi penting untuk stroke hemoragik. Obat untuk menurunkan kolesterol penting untuk stroke iskemik. Prosedur medis: trombektomi mekanis, prosedur untuk menghilangkan pembekuan darah dari pembuluh darah. Untuk stroke hemoragik biasanya dilakukan pembedahan bila diperlukan saja. Kemudian untuk terapi rehabilitasinya yaitu yang pertama menggunakan fisioterapi rutin untuk stroke iskemik ataupun hemoragik yang tidak dilakukan pembedahan. Terapi okupasi membantu pasien melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, terapi wicara membantu pasien dengan masalah bicara dan menelan. Pencegahan stroke. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat, mengelola kondisi medis, pemeriksaan rutin seperti membersihkan diri secara teratur ke dokter untuk memantau kondisi kesehatan. Pembahasan yang terakhir yaitu pencegahan stroke. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menjaga pola hidup secara sehat, menjaga makanan yang sehat, berolahraga teratur, menjaga berat badan ideal, tidak merokok dan tidak meminum alkohol. Yang kedua, mengelola kondisi fisik, mengontrol tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin, memeriksakan diri secara teratur ke dokter untuk memantau kondisi kesehatan kita. Dan hal yang paling terpenting, jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala stroke, segera hubungi unit gawat darurat terdekat untuk mendapat penanganan medis secara cepat dan tepat. Terima kasih. Menurut dari berbagai sumber yang pernah saya baca, stroke merupakan penyumbang terbesar kematian di Indonesia karena penanganan stroke kalau tidak cepat dan tidak tepat akan sangat berakibat fatal dan sehingga menyebabkan kematian. Berikut data yang saya kutip dari berbagai sumber. Sekian pembahasan tentang penyakit stroke dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.